Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang pemanfaatan GBNI AI dalam pembuatan soal numerasi. Baiklah, kita akan mencoba beberapa saat lagi. Bagi yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan klik lonceng untuk memperoleh notifikasi lanjutan dari channel ini. Baiklah, sebelum mencoba membuat soal numerasi menggunakan Gemini AI, kita akan membuka terlebih dahulu menggunakan browser. Silakan dengan ketikan gemini.com atau langsung gemini.google.com app di sini. Nah, maka di sini saya telah melihat update rilis peningkatan aplikasi yang rilis pada tanggal 1 Agustus 2024. Maka saat ini Gemini tersedia untuk pengguna remaja lebih banyak negara dan bahasa. Kemudian di sini Gemini makin banyak pengguna remaja di seluruh dunia mendukung lebih dari 40 bahasa. Tentunya di sini juga membantu pengguna remaja menggunakan Gemini dengan aman dan nyaman dan telah menerapkan kebijakan pelindungan, memperoleh proses memperkenalkan proses orientasi khusus pengguna remaja, menyertakan panduan literasi AI. Kemudian di sini juga mengapa Gemini ada ini dirancang untuk juga membantu para pengguna remaja. Gemini dapat memicu kreativitas dan mendorong mereka menjelajah minat. Mulai dari memahami pelajaran di sekolah sampai melewati beragam tantangan seperti mempersiapkan diri untuk ujian di universitas, Gemini siap membantu para remaja belajar dan dan bertumbuh. Baik, untuk info rilis ini sebagai informasi terbaru pada tanggal 1 Agustus 2024. Nah, baik, para penonton, saya akan mencoba membuat sebuah soal numerasi menggunakan Gemini AI ini. Di sini sudah ada yang bisa saya bantu. Tentunya di sini juga ada draft pesan, tip menulis, daftar belanja, kemudian resep minuman dingin dan seterusnya. Maka di sini juga ada scroll aktivitas yang akan kita atur dahulu di sini satu aja. Kemudian di sini masukkan perintah di sini. Baik, untuk contoh kita akan membuka berupa prompt sebuah kata perintah. Di sini saya membuat beberapa kalimat prompt yang mungkin singkat, ada yang panjang. Baik, bagi bagian pertama sebelum membuat numerasi, kita akan mengenal dahulu apa itu numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, pada hal ini konten atau domain numerasi di sini adalah ada bilangan, kemudian geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian dan aljabar. Tentunya pada kurikulum Merdeka ini terdapat pada capaian pembelajaran yang sudah sesuai yang diatur oleh terbaru revisi 2024. Kemudian konteks pada numerasi adalah meliputi personal, sosial, budaya, saintifik, intra, dan saintifik ekstra. Kemudian level yang digunakan adalah proses kognitif literasi, knowing level 1, applying level 2, reasoning level 3. Kemudian jenis soal numerasi itu bisa berupa soal tunggal seperti UN dan ada soal grup yang diberikan satu stimulus ya berupa gambar, tabel atau teks, kemudian lalu diberikan tiga soal terkait stimulus tersebut ya. Baik, di sini ada sebuah contoh yang saya telah buat menggunakan ChatGPT eh, Gemini. Di sini saya buatkan tagnya dari Gemini, kemudian gambar saya ambil dari Google atau petunjuk lainnya. Baik, saya akan mencoba yang pertama. Kita coba misalkan buatkan soal cerita SMP. Ini masih sederhana. Saya ketikkan atau bisa saja saya copy. Di sini buatkan soal cerita dengan stimulus teks dengan soal numerasi jenjang SMP. Tentunya di sini belum lengkap dengan konteksnya. Misalkan konteksnya adalah sosial budaya, kemudian konten, kontennya mungkin bilangan, konten bilangan. Kemudian bentuk soal belum muncul yaitu soal
pilihan ganda, misalkan ganda. Kemudian materinya misalkan tentang hasil panen panen kopi di Kabupaten Bondowoso. Nah, di sini kita lihat masih belum lengkap, mungkin dengan tahun saja, misalkan tahun 2024. Kita coba hasil dari chat Gemini AI ini dengan cara di sini terlihat selain dengan tag bisa dengan audio merekam menggunakan kamera phone atau mungkin upload gambar. Setelah itu kita klik kirim untuk bisa mendapatkan hasilnya. Kita lihat sejenak proses Gemini AI sudah melakukan proses di sini sudah terlihat soal cerita Pak Ahmad adalah seorang petani dengan kopi di Indonesia Bondowoso ya sangat bangga. Nah, ini adalah stimulus tag ya. Kemudian terlihat di sini 1 ton biji kopi dapat dihasilkan sekitar 800 kilogram bubuk kopi. Kemudian di sini juga ada penjelasan lain berupa tag. Kemudian muncullah beberapa soal pilihan ganda. Di sini dibuatkan 3. Di sini perintahnya mungkin bisa diperjelas, mungkin perlu 1 atau 2, karena ini sudah tidak ada batasan membuat dengan minimal berapa soal. Nah, maka kita copy saja soal cerita ini, kita salin ya, ada titik 3, kita salin. Mungkin soal ini kita letakkan di Microsoft Word ya, seperti ini. Ini adalah soalnya sudah jadi satu dengan misalkan ada 3 pertanyaan ini kita eh, hapus mungkin jadi pertanyaan nanti ada 3 pertanyaan di sini berbentuk soal pilihan ganda dan singkatnya. Kemudian analisis bisa kita pelajari lebih lanjut karena kita langsung mencoba. Mungkin dianggap sudah cukup kita delete. Mungkin sudah kita punya 3 soal yang lengkap dengan jawabannya. Ini sudah bisa kita manfaatkan sebagai soal eh, numerasi untuk kontekstual. Nah, kuncinya sudah cukup jelas. Tinggal kita menata saja format di dalam penulisannya. Bisa kita atur. Ya. Mungkin diberikan 3 soal, mungkin nanti bisa diubah jenis soal yang kedua menjadi soal ganda kompleks lebih satu yang benar. Sementara ini mungkin hanya gambaran bisa kita dipermudah dengan Gemini AI ya. Sini sudah ada jawabannya, jawaban A, kemudian nomor 1, nomor 2 juga jawaban tidak ada opsi yang benar. Mungkin kita perlu memperbaiki, maka kita di sini akan menghapus saja ya. Kemudian kita lihat soal 3 juga tidak cukup untuk menjawab soal. Mungkin yang cukup adalah hanya soal 1 saja. Kita delete dulu ya. Ini jawabannya adalah A ya. Kunci jawabannya A. Kita hapus ya. Seperti ini mungkin untuk contoh 1 untuk materi kontennya adalah tentang stimulus teks dengan hasil konten bilangan. Baik, saya akan mencoba lebih lanjut dengan prompt yang berbeda, dengan perintah yang berbeda tentang stimulusnya kita ubah. Tadi menggunakan stimulus, kalau di sini draft tadi masih berupa draft, kita coba copy kembali. Ya, kemudian kita mungkin percakapan baru boleh di sini kita copy lagi. Kemudian sekarang stimulusnya berupa tabel, mungkin tabel. Kemudian kontennya adalah bilangan. Kemudian pilihannya adalah kopi di Kabupaten Bondowoso, ya, atau di beberapa desa, misalkan di beberapa desa, lebih spesifik lagi. Kemudian dengan stimulusnya tabel. Nah, lengkap diberi perlengkap lengkap dengan jawabannya ya. Jawabannya. Kemudian jenis soalnya di sini pilihan ganda ya. Kita ubah misalkan mencocokkan. Jenis soal adalah mencocokkan. Nah, mencocokkan di sini
Kemudian kita beri keterangan dengan 3 pernyataan di sebelah kiri atau di kolom kiri dan 4 pernyataan di kolom kanan ya. Karena syarat untuk membuat numerasi dengan mencocokkan ini dengan minimal sebelah kiri 3 atau lebih atau di sebelah kanan lebih dari situ. Langsung saja kita klik kirim sini atau enter, kita lihat jawabannya. Tunggu sejenak, proses Gemini sedang memproses apa yang kita lihat ya, pada proses pembuatan soal cerita dengan stimulus tabel dengan numerasi. Nah, di sini ini adalah sebuah data Kabupaten Bondowoso disajikan berupa desa, 3 desa dengan hasil panen kopi sekian tahun 2004. Kemudian berikutnya berdasarkan tersebut maka tentukan eh, data yang sesuai dengan pernyataan berikut ya. Ini A, B, kemudian C, D, kemudian jawabannya adalah seperti ini ya. Ini artinya bisa kita buat pasangkan walaupun dalam bentuk ABCD ya. Dalam kita eh, berbentuk tabel ya. Bisa saja kita copy saja di sini manual mungkin. Ini adalah soal di sini di soal kedua ya. Di sini jadi soal 2 dengan stimulus adalah tabel. Di sini saya tidak mengekspor ke spreadsheet ya. Kita langsung saja saya print screen di sini, mungkin biar lebih cepat saja karena hanya berupa tabel yang sederhana. Kita ubah di sini, pasti saja di sini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya kita copy saja di sini, kita ubah dalam bentuk eh, mencocokkan seperti ini. Maka di sini ada keterangan penambangan, kemudian pilihan jawabannya adalah ada C, kemudian yang D semua desa tersebut. Kemudian kita lihat pembahasannya. Maka di sini kita bisa melihat menghasilkan kopi lebih 8.000 desa penambangan dan hasil KPN. Jadi dapat kita buat lagi dengan memasangkan mungkin berat ya, atau kita ubah penambangan di sini kopinya menghasilkan 8.500. Jadi ini pernyataan satu ya, kita bisa ubah ya. Di sini pernyataan satu. Pernyataan satu bisa kita membuat mungkin di sini kita enter mungkin sini seperti ini. Kemudian desa penambangan menghasilkan desa yang menghasilkan lebih dari sekian. Mungkin ini bisa kita buat eh, pasangannya. Ini bisa saya copy saja ini pernyataan satu. Ini pernyataan satu ini. Kalau kita buat ke samping, tinggal kita buat seperti ini misalkan desa Tapen, kemudian kita enter ini juga desa seperti ini, ya, kemudian seperti ini ya. Ini bisa kita beli dalam bentuk menjodohkan nanti. Kemudian kita lihat opsi desa yang paling sedikit dan seterusnya. Ini bisa kita modif mungkin sementara seperti ini dulu. Kemudian di sini jawabannya misalkan 9.500 kilogram ya. Mungkin ini bisa dijadikan pasangan yang seperti ini ya. Kemudian kita kasih keterangan ada 3 di sini. Kalau kita buat tarik garis, maka mungkin kalau di sini jawabannya desa penambangan menghasilkan 8.500. Mungkin kita bisa sementara taruh di sebelah sini. Kemudian 9.100 kita taruh di nomor 2.
kemudian 7.200 taruh di sini. Nah, nanti tinggal tarik garis dari sini. Penambangan menghasilkan 8.500 bisa dipasangkan ke sini. Kemudian Tapen menghasilkan 7.200. Kemudian Desa Wonosari menghasilkan 8.500. Inilah jenis soal numerasi yang kedua dalam bentuk stimulus tabel ya, telah kita peroleh. Baik, yang terakhir yang ketiga. Sementara untuk bagian pertama ini kita bahas yang ketiga. Kita membuat sebuah soal yang mungkin saya pernah pengalaman pergi ke kolam renang misalkan di sini dengan lebih kompleks lagi buatkan soal numerasi berbentuk ganda tunggal, ganda kompleks, benar salah, kemudian mencocokkan dengan 3 pernyataan kiri dan kanan, isian singkat, uraian konteks personal, konten aljabar. Mungkin saya ubah di sini kontennya adalah bilangan dulu, bilangan. Ya, kemudian persewaan ban kecil dan ban besar juga ada keterangan dengan harga yang kita ketahui sekarang. Kemudian tempatnya lengkap, kemudian ada perintah lengkap dengan jawabannya ya. Bisa diketikkan atau saya copy langsung perintahnya di sini, saya buat percakapan baru agar lebih terlihat spesifik. Kita copy saja. Setelah itu kita klik kirim, kita lihat hasil Gemini dalam proses ini. Nah, di sini soal numerasi telah dibilang, mari kita mengacu pada konteks persewaan ban di kolam renang ya. Jadi di sini sudah ada keterangan hasil harga sewa sebuah ban kecil 5.000. Jika Budi menyewa 3 buah ban kecil, berapa uang total yang diperoleh? Jika Ani menyewakan, nah di sini juga disiapkan dengan malah nama orangnya, menyewa ban kecil dan besar. Kuncinya juga ada, jadi ada 2 soal. Kemudian ada gambar kompleks juga disiapkan seperti ini. Ya, kita bisa melihat jawaban yang benar, kemudian ekspor untuk mencocokkan sini. Kemudian ada soal numerasi isian singkat ya, juga disiapkan, kemudian numerasi uraian juga disiapkan, kemudian soal numerasi konteks personalnya juga di sini disiapkan juga diproses oleh AI kemudian soal generasi konten bilangannya juga dibuatkan di dalam bentuk soal angka 5.000 pada soal itu menunjukkan apa. Ini adalah sebuah soal uraian yang lebih detail. Kemudian ada catatan di sini untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan konteks personal adalah dapat disesuaikan dengan suatu siswa. Konteks bilangannya dikembangkan lebih lanjut untuk tentang nilai tempat, operasi hitung, dan sebagainya. Soal uraian dapat digunakan menilai kemampuan siswa dalam menjelaskan proses berpikirnya, dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ternyata ada tips juga membuat soal, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sampaikan konteks soal secara jelas. Variasikan tipe soal agar siswa berlatih mengenai berbagai bentuk soal, sesuaikan tingkat kesulitan dengan kemampuan siswa. Kemudian itulah yang menjadikan Gemini ini membantu kita di dalam proses membuat numerasi menggunakan Gemini. Saya kira demikian untuk tutorial pada kali ini. Kita akan mencoba nanti pada tutorial selanjutnya dengan Gemini juga dengan tema yang berbeda. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semua kita dapat meningkatkan mutu pendidikan pada materi tentang literasi numerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.